Nah, sekarang saya pengen reparasi ini nih. Ini golok dulu pertama juga nih. Nah, ini udah bikin saya ulir. Terus ini memang udah sedikit copot nih tuh. Ya iseng lah. Ini saya mau reparasi pakai BG. Ntar baru itu saya asah pakai batu ungkal ya. Yuk coba ya. Nah, ini golok yang sudah di flat dengan BG ya, tadi mesin tadi. Ini sudah rapi ya, sudah rapi, sudah di flatin, sudah rapi. Itu pakai amplas grade 240 ya. Yang tadi pakai BG ini sudah rapi ya, tapi di sini masih ada burnya nih. Ini masih ada kelihatan nih burnya nih, kalau Anda lihat sini kelihatan nggak? Nah, habis dari sini kita nih ada ini ya, persiapannya untuk tahap selanjutnya. Ini adalah golok pertama saya juga nih, termasuk golok yang lama banget nih, udah sekitar 10 tahun ya udah saya ulir begini ya. Ini tadinya tebal bener ya, karena dulu belinya ya begitulah, bikinnya ngasal mungkin ya. Ini saya flatin rapi. Nah, ini ada beberapa macam. Dari 240 nanti kita naik lagi ke 400 ya, naik lagi ke 400. Nih apa sih namanya, amplas kain ya, amplas kain yang sudah saya tatakin dengan kaca, yang seperti video-video saya sebelumnya. Nah, di sini ada batu. Ini mulai dari sini, ini batu grade kalau dibilang ya setara dengan 800 ya, batu 800. Dan ini juga setara dengan 1000 ya, setara dengan 1000. Dan ini setara estimasinya sekitar 3000 ya, 3000 atau 3500 lah ya. Nah, jadi kita langsung aja. Pertama kita mulai dari ini, kita pakai ini ya. Nah, ini saya tatakin ini biar nggak jomplang. Nah, ini jangan lupa pakai ini ya, WD. Kalau saya terserah, kalau misalkan batu ini pakai air atau pakai sabun, terserah Anda. Kalau saya misalkan pakai WD karena saya nggak mau main air gitu ya. Untuk kualitasnya ya silahkan sendiri dicoba. Dulu ke sini ke kertas ya, karena ini juga belum tajam karena baru dirapin aja sampai matanya. Ini belum tajam ya, masih banyak burnya. Nanti kita akan hilangkan dulu burnya ya. Jangan lupa kalau pakai ini pakai tisu, sedia tisu. Oke. Kita langsung saja ini kita semprot dulu pakai WD 40. Supaya kenapa? Supaya ini kan baja per ya, jadi supaya nggak terlalu cepat karat ya, saya pakai ini. Dan dia lebih abrasif kalau menurut saya. Kalau misalkan Anda mau pakai air atau mau pakai minyak atau mau pakai sabun, ini ya silahkan. Kita semprot dulu.
ini dirasa cukup karena ini sudah pakai mesin jadi cepet. Jadi kesini juga ke 400 kita hanya ngebersihin bur tadi. Kalau kotoran tadi sini sudah sedikit agak hilang, baru kita bisa pindah ke batu ya. Nah ini batu kita ke 800 ya, ke estimasi grid sekitar 800. Oke, jadi ketika ini sudah burnya sudah mulai nggak ada ya, bisa kita giniin, sudah mulai tidak ada di grid sekian, baru kita pindah lagi ke grid selanjutnya ya. Ini grid 1000. Oke, kita ratakan. Mengasah memang butuh proses ya, butuh proses dengan sabar, nggak bisa sekali instan. Anda pikir mengasah itu gampang, memang gampang, tapi kalau dilakukan dengan teliti ya dan konsekuen. Oke, setelah dirasa cukup, ini ya burnya sudah benar-benar halus, sudah hampir tidak berasa, tapi masih tetap ada burnya ya. Kita giniin bisa ya, kita namanya kita stropping di batu ini. Sebenarnya sih untuk menghilangkan burnya ya, supaya tidak menghalangi ketajaman. Oke, dirasa cukup. Lap. Kita masuk ke tahap yang 3000 ya, yang 3000. Yang 3000.
Oke, setelah ini dirasa cukup di grade yang tadi 3000 ya, maka cukup, dan langsung pakai stropping yang sudah diolesi langsol ya, yang diolesi langsol atau batu hijau ya. Boleh dengan begini ya, bebas aja ya, yang penting matanya jangan ditekan ya, jangan ditekan. Kayak gini aja, bolak-balik ya, kenain matanya. Ya, kalau memang masih kurang di grade yang tadi yang 800 atau 1000, bisa Anda teruskan. Nah, ini sudah ketajamannya sudah berasa di tangan. Coba kita tes. Ini hanya sebentar ya ngasahnya. Kalau Anda mau lama, mau paling tajam ya silahkan ya. Ini sebentar ya, sudah enteng ya. Coba bisa nggak kita ke plastik? Kita jajal aja ya, jajal. Untuk ke plastik, kira-kira bisa nggak ini? Kalau misalkan dirasa kurang ya terus ya, berarti masih ada burnya sedikit. Coba nih di plastik, ternyata bisa ya. Misalkan sudah pakai ini, bisa pakai honing yang halus ya, pakai honing yang halus, tinggal di honing saja. Ini tajamnya sudah luar biasa juga nih. Nggak ngaruh ya kalau misalkan plastik, tidak bisa, tidak, sebenarnya tidak masalah. Jadi bukan itu sih patokannya. Coba kita tes lagi di plastik. Kalau misalkan dirasa kurang, Anda bisa terus ya. Nah tuh, ini sudah enteng sekali pakai honing tadi ya. Sudah bisa ke ini ya, tuh ya, sudah bisa kebuka. Kalau misalkan dirasa kurang ya, Anda tinggal stropping aja. Biasanya itu masih ada burnya sedikit-sedikit yang halus, yang menutupi mata ya, mata bilah. Kalau misalkan masih ada itunya ya, dia sebenarnya itu tajam banget. Kalau yang saya rasakan ya, yang saya rasakan ini sudah tajam, ini sudah bisa untuk sembelih. Dirasa di tangan itu beda ya, dirasa di tangan itu beda. Misalkan di bulu, kalau saya kan standarnya bulu, di bulu sudah benar-benar nggak kelihatan ya. Ini ditempel sedikit udah ngelos tuh, ditempel sedikit udah makan bulu ya. Bisa lagi pakai ini dengan tidak bertenaga ya, pelan-pelan. Kalau buat golok yang sudah matanya halus, jadi biar matanya itu tetap dia halus. Honingnya juga harus yang benar-benar polis, yang halus. Tajamnya setajam silet ini. Ya. Ini sebenarnya sudah tajam sekali, sudah tajam banget nih. Kalau di sini nggak pengaruh sebenarnya ya. Sebenarnya di sini bukan patokan, bukan jadi jaminan juga di sini. Tapi kalau misalkan Anda, misalkan patokannya di sini, silakan ya. Kalau misalkan Anda patokannya di sini atau di tisu, silakan ya. Ini sudah mumpuni. Tadi Anda sudah lihat di sini. Kalau penasaran, ya, ngebuka di plastik ini sangat gampang sekali ya, tuh sangat gampang sekali kebuka. Ini sudah tajam sekali. Kalau misalkan Anda dirasa kurang, Anda bisa terus pakai honing ya, dengan pelan, dengan pelan. Ini sebenarnya greges dia, ini Willis ya, Willis yang dulu saya pernah pakai. Ini benar-benar tajamnya luar biasa ya. Untuk karatnya sebenarnya gampang ya, pakai wax. Yang waktu itu saya bilang itu pakai wax, gampang sekali perawatannya, pakai wax. Nah ini sudah, ini sangat tajam sekali, sangat tajam. Saya tidak bohong, karena kemarin saya lagi ngasah, saya kena nih tangan saya nih. Coba Anda lihat nih, ini sobeknya dalam ya, ini sobeknya dalam. Ini masih sakit, saya masih ngilu nih ya, masih ngilu. Ini karena ini kena pembuluhnya nih, darah nggak, ini nggak saya jahit, ini nggak saya jahit. Jadi bahaya sekali. Anda pelan-pelan saja
bagi yang pemula, yang jelas ini diflatin. Kalau misalkan wah itu kan pakai mesin bang jadi cepet, kalau misalkan pakai manual gimana ya, bisa nanti pakai apa sih, diamond flat ya. Makanya Anda kalau misalkan beli pisau yang golok kayak begini, dia sudah diflatin dulu, jadi Anda tidak bingung gitu. Kalau di pasar kan masih kembung, ada juga yang jualnya masih kembung gitu, Anda akan repot sekali. Misalkan ini dulu saya belinya kembung ya, walaupun Willys, tapi mungkin penempanya belum bisa rapi karena manual capek gitu. Akhirnya sekarang saya iseng gitu, saya bagusin lagi ya, saya gerinda lagi, bagus ya, jadi matanya jadi bagus, semuanya jadi bagus. Dan ini karatnya juga sedikit ya, karena nanti saya bisa ininya pakai wax ya, nanti diolesin wax aja. Dengan wax itu bisa tahan, bisa 6 bulan sampai setahun. Oke, itu saja. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar Anda bisa mendapatkan video-video yang terbaru dari Rina Channel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.